Oke, berjumpa lagi dengan saya Dina Puramalan. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari dinamika rotasi, yaitu apa? Kita akan membahas tentang momen inersia. Di pertemuan sebelumnya kita membahas momen gaya atau torsi, mengakibatkan gaya torsi itu mengakibatkan benda itu bergerak melingkar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia itu apa? Kemampuan mempertahankan agar benda itu tidak bergerak melingkar pada porosnya, ya. Jadi mempertahankan benda. Tapi kalau torsi itu gimana caranya benda itu bergerak melingkar? Kalau inersia mempertahankan agar dia tidak bergerak melingkar pada porosnya, ya. Ternyata momen inersia itu dipengaruhi oleh konstanta inersianya dikali m kali r kuadrat, ya. Inersia itu k m r kuadrat. Ini merupakan momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. K ini merupakan konstanta, m ini merupakan massa, r ini merupakan jari-jarinya atau lengannya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ternyata momen inersia itu berbanding lurus dengan massa dan r. Makanya kalau misalkan kita ngedorong mobil-mobilan sama ngedorong tronton, itu susah yang mana? Jelas tronton, ya. Kenapa? Karena masanya sangat besar. Ketika masanya sangat besar, maka momen inersianya itu besar, ya. Makanya orang kurus sama orang gendut itu inersianya lebih besaran yang mana? Lebih besaran yang gendut, ya. Kenapa? Karena masanya besar, ya. Ingat, ya, ngedorong mobil-mobilan sama ngedorong tronton pasti lebih sulit ngedorong tronton. Kenapa? Karena masanya sangat besar, ya. Dan juga jangan lupa berbanding lurus juga dengan lengan gayanya atau jari-jarinya. Nah, ternyata momen inersia itu dia punya hubungan sama torsi, Toffler, ya. Toffler sama inersia itu dia punya hubungan. Hubungannya itu apa? Hubungannya tai. Tai, ya, benar, ya. Jadi ingatnya apa? Tai. Tai itu apa? To itu sama dengan alfa kali I. To di sini merupakan momen gaya Newton meter, alfa di sini merupakan percepatan sudut, satunya rad per sekon kuadrat. Ini merupakan momen inersia. Jadi ingatnya apa? Tai, ya. To itu alfa kali I, ya. Nah, sekarang ternyata momen inersia itu beda-beda keadaannya. Pada batang berbeda, silinder berbeda, bola berbeda, partikel juga berbeda. Jadi kalau misalkan dianggap partikel itu, kita manusia bergerak rotasi, maka kita tuh dianggapnya partikel, dianggap benda titik saja, ya. Jadi kalau misalkan dianggap partikel itu, atau misalkan benda titik aja, k-nya itu 1, maka partikel itu dianggap sama dengan m kali r kuadrat. Nah, batang itu momen inersianya bisa di pusat atau di ujung, ya. Tahu, ya, mayoret biasanya kalau diputar-putar di pusat atau di ujung itu seperti apa? Ternyata kalau misalkan di pusat, inersianya itu K-nya itu 1/12 ml kuadrat. Kenapa L? Karena itu panjang si batangnya, ya. Kalau di pusat itu I-nya 1/12 ml kuadrat, kalau di ujung itu jadi 1/3 ml kuadrat. Kalau kita perhatikan, inersia yang paling kecil itu di pusat, ya, dibandingkan di ujung. Makanya lebih gampangan muteran di pusatnya dibandingkan di ujungnya, ya. Kenapa? Karena memutar ini kan kecil. Kalau yang kecil berarti di pusat itu muterinya lebih gampang. Nanti kita perhatikan, ya. Kalau yang di ujung itu lebih sulit karena dia lebih besar nilainya, ya. Nah, tadi kan kita tahu, ya, momen inersia pada batang kalau misalkan di tengah itu 1/12 K-nya konstanta inersianya. Tapi kalau misalkan di ujung diputarnya itu 1/3-nya. Maka 1/12 sama 1/3 kan lebih kecil 1/12. Maka lebih mudah di tengah dibandingkan di ujung. Kita lihat, anggap saja saya mayoret. Bukan, ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi kalau misalkan momen inersia itu momen inersia itu kan mempertahankan agar dia bergerak melingkar, ya, agar tidak bergerak melingkar. Kalau momen inersianya kecil, maka gampang diputarnya. Tadi kan momen inersia pada saat di pusat itu lebih kecil dibandingkan di ujung, maka harusnya di pusat itu lebih gampang. Kita lihat, nah, seperti kan mayoret ini seperti ini kan. Nah, gini, ya. Ini kalau misalkan di pusatnya, tapi kalau di ujung, nah, memang agak susah diputarnya, ya. Perasaan saya itu lebih susah, ya, karena memang terbukti ketika persamaan momen inersia kalau misalkan di tengah itu seperti ini lebih mudah, ya, diputarnya dibandingkan di ujung, karena di ujung itu lebih besar. Di ujung lebih besar, ya, maaf, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kan mayoret seperti ini, ya. Nah, ini lebih berat dan lebih susah juga dibandingkan di tengah, ya. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kalau inersianya kecil, maka gampang diputarnya. Tapi kalau inersianya besar, maka susah diputarnya. Sama halnya dengan silinder maupun bola berjalan. Oke? Nah, selanjutnya
momen inersia juga bisa terjadi pada silinder pejal atau berongga. Contohnya kalau silinder pejal itu piringan hitam, kayak bak atau tabung diisi semen terus dipotong melintang, jadi kan kayak piringan hitam ya. Kalau silinder pejal itu seperti itu. Kalau silinder berongga itu contohnya cincin, ya bak gak ada isinya terus dipotong, dia cincin ya. Jadi ingat, kalau nikah itu kan dikasih cincinnya berapa sama pasangan kalian? Satu ya. Jadi dia kayak partikel si cincin itu, I sama dengan MR kuadrat. Terus abis nikah romantisnya makan sepiring berdua. Menyiksa sekali ya, makan sepiring berdua. Jadi ingatnya kalau misalkan silinder pejal, ingat makan sepiring berdua, K-nya itu setengah. Kalau cincin dikasih cincin pas nikah itu 1 MR kuadrat itu kalau misalkan pada silinder ya. Kalau pada bola itu ada 2, ada bola pejal, ada bola berongga. Kalau pejal itu berisi ya, kalau berongga itu kosong. Contohnya kalau bola itu, pada bola pejal itu contohnya bola bowling. Ingat 2/5 MR kuadrat, tapi kalau kosong itu bola sepak 2/3 MR kuadrat. Jadi kalau bowling kan besar, jadi ingatnya 5. Kalau bola sepak kosong, jadi lebih kecil dia 3 ya. Jadi harus ingat inersia pada batang, silinder berongga, silinder pejal, bola pejal, dan bola berongga. Oke, tapi kalau misalkan tidak dipengaruhi apapun atau misalnya dianggap titik, maka dianggap partikel. Bolanya tidak diketahui bolanya pejal atau berongga, maka dianggap partikel ya. I-nya sama dengan MR kuadrat. Oke, nah kali ini kita akan soal latihan. Ceritanya ini partikel. Jadi kalau misalkan ceritanya ini partikel, maka kita tahu kalau partikel itu inersianya, konstanta inersianya berapa? 1 ya, 1. Maka I-nya itu MR kuadrat. Ada 4 partikel katanya itu ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. A-nya itu 4 kg, B-nya itu 6 kg, C-nya 1 kg, D-nya 2 kg. Jaraknya dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pertanyaannya, berapakah momen inersianya kalau misalkan porosnya misalkan ini porosnya di sini ya. Kalau berapakah momen inersianya kalau misalkan terhadap sumbu X, berapakah momen inersianya kalau misalkan sumbunya di sumbu ini ya. Jadi pertanyaannya ada 3. Berapakah resultan momen inersianya kalau misalkan di poros? Berapakah momen inersianya kalau misalkan terhadap sumbu X? Berapakah resultan momen inersianya terhadap sumbu Y? Nah, kalau misalkan terhadap si poros, kita lihat si porosnya di sini ya nak. Karena momen inersia itu bukan vektor, maka tidak mempengaruhi seorang jarum jam positif atau negatif ya. Dia dijumlahkan aja resultannya saja. Kita lihat, berarti si poros ini dipengaruhi oleh siapa aja? Benda A, benda B, benda C, dan benda D ya. Maka kalau misalkan momen inersia di poros O misalkan ya, berarti apa? MA kali RA kuadrat. Ini kan partikel, K-nya 1 ya. Maka apa? MA kali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat ditambah MC kali RC kuadrat ya, ditambah MD dikali RD kuadrat ya. Jaraknya itu gimana? Jaraknya itu terhadap porosnya. Kita lihat massa A terhadap porosnya berapa? 2 meter ya. Berarti berapa? Berarti massa A-nya berapa? 4 ya. Jaraknya 2 meter berarti dikali 2 kuadrat ditambah massa B-nya berapa? 6 kg. 6 jaraknya terhadap poros itu 1 ya, dikuadratkan ditambah ini yang si C ke sini 1 kilo ya. RC-nya berapa? Dari sini ke sini 1 juga ya, kuadrat. Massa D-nya berapa? 2 kilo. Jaraknya dari sini ke si poros berapa? 1 kuadrat ya. Maka dihasilkanlah 2 kali 2 4 ya, kali 4 16 ditambah 1 kali 1 kali 6 tambah 1 ditambah 2 ya. Jadi berapa? 16 6 1 2. Jadi berapa? 6 tambah 6 12 kata 1 ya. Jadi berapa? 22 22 23 24 25 betul gak? 25 ya. 25 satuannya apa? Kilogram meter persegi. Oh, berarti kalau misalkan momen inersianya di poros, maka hasilnya 25 kg meter persegi ya. Nah, sekarang
kita akan membahas tentang momen inersianya. Kalau inersianya di sumbu X, dihapus dulu ya, nggak apa ya. Oke, kalau misalkan inersianya di X itu gimana? Kalau misalkan momen inersianya di X, berarti kalau misalkan momen inersia di sumbu X, artinya gaya-gaya yang ada di sumbu X itu dianggap sama dengan 0. Kan ini sumbu X ya nak? Ini sumbu Y. Berarti bukan gaya-gaya, masa-masa yang ada di sumbu X itu sama dengan 0. Maka yang si 4 sama si 6 itu diabaikan karena terhadap sumbu X. Berarti si X itu dipengaruhi oleh siapa aja? Si D sama si C. Berarti gimana? Berarti massa C kali RC kuadrat ditambah, ini kan partikel ya, ditambah massa D kali RD kuadrat. Karena dianggap terhadap sumbu X, maka massa-massa di sumbu X itu dihilangkan. Massa C nya 1 dikali RC nya dari sini ke sini berapa? 1 kuadrat ya. Massa D nya 2, dari sini ke sini berapa? 1 kuadrat ya. Jadi berapa? 1 ditambah 2. Jawabannya 3 kg meter persegi. Ini kalau misalkan momen inersia kalau misalkan di sumbu X. Nah, selanjutnya kalau misalkan momen inersia di mana? Momen inersia di sumbu Y. Berarti kalau misalkan momen inersia di sumbu Y, otomatis massa-massa di sumbu Y itu dianggap 0. Berarti yang si C sama si D itu dihilangkan, si C sama si D. Berarti tinggal siapa? Si A dan si B. Berarti apa? Massa A kali RA kuadrat ditambah massa B kali RB kuadrat. Jaraknya dari mana? Dari massa ke sumbu Y. Kebetulan sama ya kayak poros. Berarti apa? 4 kali 2 kuadrat ya. Massa B nya berapa? 6 dikali 1 kuadrat. Jadi berapa? 4 tambah 4 kali 4 16 tambah 6 ya. Jadi berapa? 6 tambah 12 kata 1 22 ya. Kilogram meter persegi. Kalau dijumlahkan sumbu X dan sumbu Y itu mirip kayak jumlah resultan di poros 0. Tadi kan poros 0 itu berapa nak? 25 ya, 25 kg meter persegi. Sama ya, 22 tambah 3 berapa? 25 kg meter persegi. Jadi ingat, kalau misalkan poros O berarti jaraknya itu terhadap poros O. Kalau misalkan terhadap sumbu X berarti apa? Massa-massa yang ada di sumbu X itu dihilangkan. Kalau terhadap sumbu Y berarti massa-massa di sumbu Y juga dihilangkan. Nah, itulah tentang momen inersia ya, semoga dimengerti. See you.